kita semua bahwa almarhumah diberikan oleh Allah untuk menjalani cobaan dalam bentuk sakit ini bukanlah sehari dua hari. Secara fisik beliau sudah beberapa tahun, tapi alhamdulillah masih Allah berikan kepadanya untuk bisa berbicara dengan lancar, masih bisa menyampaikan kandungan ayat dan hadis serta pendapat para ulama yang terkumpul dalam kitab kepada kita semua. Oleh karena demikian, pertama-tama kami atas nama keluarga mohon maaf sebesar-besarnya kepada hadirin dan hadirat sekalian, karena sebagai kami barangkali sebagai payung dan sebagai lampu masyarakat yang sedikit ilmu dititipkan oleh Allah seperti apa yang dimiliki oleh guru kita dalam berbicara, melihat tingkah pola daripada masyarakat, kami yakin banyak tersengat hati dan tersinggung perasaan dalam menyampaikan apa saja, dan itu bukan karena benci dan bukan karena tidak sayang, tapi kadang-kadang habis pikiran mencari kata apa yang harus disampaikan karena sayang kepada umat dan kaum kerabat. Terkesan kasar, terkesan tersinggung perasaan, tidak pada tempatnya, kurang layak. Itu sudah sering dialami oleh kami yang profesinya sebagai untuk menyampaikan nasihat. Dan apabila nasihat disampaikan tidak berkenan kepada hati, tersinggung perasaan, walaupun secara kebenaran itu sudah jelas, ada merasakan ketersinggungan, dan itu adalah menjadi beban dan dosa kepada almarhum. Maka dalam kesempatan ini kami yakin semua yang hadir dan yang tidak hadir pasti sudah rela-relakan. Karena mengapa? Ketersinggungan, ketidaknyamanan, kemarahan atas ucapan yang dikeluarkan oleh guru kita. Kami tahu abang kami ini adalah keras. Beliau wasiat daripada Abu di Subur, dan kami lama bersama beliau dan tahu persis. Maka kami yakin itu semuanya. Namun banyak di antara kita sadar dengan kekasaran dan dengan ucapan yang terang dan jelas. Barangkali itulah kemudian datang kesadaran. Kalau bukan karena seperti itu, barangkali kita hidayah Allah tidak bisa tertutup. Ada dasar ini lepas daripada segalanya, atas segala kekurangan, atas segala kekhilafan yang tidak disengaja yang pernah dilakukan oleh almarhum. Kami ingin keluarga merasa tenang. Kami ingin dengarkan pernyataan. Sudahkah Bapak dan Ibu semuanya memaafkan kepada almarhum? Dijawab dengan tenang, dengan tulus dan ikhlas. Ada kata almarhum, ada kesalahan dalam menyampaikan nasihat kepada kita. Sudahkah Bapak dan Ibu memaafkannya semuanya? Alhamdulillah. Ya. Kita lihat itu saya. Ini yang pertama.
Yang kedua, pesan kami dari keluarga, apa yang telah beliau tinggalkan selama ini, yang itu merupakan isi kandungan dari apa yang pernah dituangkan oleh para ulama-ulama dahulu di tengah-tengah perang pemikiran yang begitu tajam. Alhamdulillah, almarhum punya komitmen yang sangat kuat, yang tidak mudah digoyah oleh zaman, yang tidak mudah untuk diprovokasi oleh bermacam pemikiran dan filosof serta filsafat. Hendaklah ini menjadi sebagai amalan beliau, sebagai ilmu yang tafau beliau. Maka kepada kita semuanya, baik murid-muridnya maupun kepada seluruh daripada masyarakat yang pernah menerima ilmu dari beliau, kami mohon supaya ini menjadi sebagai amalan yang baik menjadi amalan baik. Andai kata semua pesan yang pernah ditinggalkan ini menjadi sebagai pegangan, menjadi sebagai amalan, menjadi sebagai jalan untuk hidup bagi kita yang meneruskannya. Alhamdulillah, hari ini Allah sudah saatnya memang untuk waktu dipanggil kepada beliau. Tapi apa yang pernah beliau sampaikan kepada kita tak pernah untuk diambil oleh Allah, kecuali andai kata kita semuanya yang menyia-nyiakannya. Oleh karena demikian, kebahagiaannya sangat besar. 3 yang abadi di depan beliau adalah merupakan mutiara yang sangat berharga kebahagiaan beliau nanti. Anaknya alhamdulillah sudah menjadi waladun salihun dan sudah lepas, alhamdulillah sudah menjadi anak-anak yang saleh. Yang kedua, sedekahnya yang selama ini kami tahu persis sebagai keluarga. Beliau adalah bukan hanya keluarga yang dekat, keluarga yang jauh, dengan berbagai alasan rumah ini sebagai induk yang diberikan selama ini apa saja, tidak hanya ilmu, termasuk finansial. Yang nggak makan silakan, yang penting ngaji, belajar di sini. Maka bagi keluarga, ingat apa yang pernah, walaupun sepotong kata kita pegang baik-baik. Ya. Ini yang kedua. Dan selama ini banyak sekali beliau telah membantu. Dan yang ketiga, beliau mengharapkan ilmu yang tafa'u bih ini tidak sia-sia, dan ini bukan hanya di wilayah Aceh Timur, di seluruh Aceh. Bahkan kami kalau di Aceh merasa kehilangan betul. Ada bahasa-bahasa yang penting yang tidak bisa keluar di 46 orang anggota lain. Maka beliau adalah menjadi anggota yang ganjil bagi kami. Setiap ada persidangan membahas persoalan-persoalan yang rumit, lebih-lebih kepentingan umat dalam konteks globalisasi dan konteks kekinian. Semoga Allah akan bantu dan akan tunjukkan kepada murid-muridnya, seperti beliau telah memperlihatkan apa yang pernah diwariskan oleh gurunya yang terakhir, walaupun tidak terakhir, yaitu Abu Yusuf Sukun. Hampir 50% karakter Abu ada pada beliau. Semoga karakter beliau ada pada anak-anak kami sekalian yang telah dibina sebagai penambungan dari Pak Abu di sini. Ini sudah ada keberkahan pendidikan dari tempat ini.
Dan mudah-mudahan tempat yang sangat tua dan keberkahan ini akan tetap berlanjut sebagai sambung rasa dan doa kita kepada almarhum. Dan kita juga sebentar lagi akan menyampaikan almarhum kepada tempat peristirahatan terakhir. Akhirnya kepada Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami keluarga tidak bisa mengucapkan lebih daripada kecuali hanya ribuan terima kasih atas segala dukungan dan partisipasi, atas doa yang diberikan. Dan untuk selanjutnya tentu saja sama di tempat-tempat lain, tidak hanya di tempat ini, di mana saja. Semoga doa selalu dapat diberikan kepada beliau. Kemudian beliau hari ini seperti diingatkan oleh Rasulullah, sama seperti seorang yang sedang berenang dan ia sedang dalam keadaan yang membutuhkan orang yang mau untuk membantunya. Maka bantuan yang paling besar adalah berdoa. Dan selanjutnya mari untuk kita amalkan sekecil apapun yang telah kita dapatkan. Akhirnya kepada adik-adik kami, kakak semuanya, mari kita berdoa, mari kita pasrah. Boleh air mata keluar seperti yang dialami oleh Rasulullah saat berpisah dengan Ibrahim anaknya ketika. Tetapi la yaqulu illa ma yaqullah, jangan keluar ucapan apapun di mulut kecuali apa yang menjadi baik kepada Allah. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan sebagai proses singkat dalam pelepasan almarhum. Semoga kita semua yang ditinggalkan bisa selamat, dan semoga Allah tunjukkan juga pengganti-pengganti beliau yang saat ini banyak sekali kehilangan dari ulama kita. Kita khawatir banyak penceramah hari ini, tapi apa yang pernah disampaikan oleh Rasulullah pada hadis, salah satu tanda dunia fitnah adalah kasirul fuqara wa qalilul ulama. Banyak penceramah, banyak punya konsep, banyak orang ngomong, tapi bukan di luar ulama. Sedikit yang disebut dengan ulama. Tidak semua yang bisa ngomong agama itu adalah ulama. Ini yang kita khawatirkan. Semoga akan daya benih-benih kita mempertahankan yang mau ikut jejak para guru-guru kita yang tahun-tahun akhir ini terus Allah memberikan cobaan ini. Tapi ini adalah hendaklah menjadi cambuk dan harus menjadi sebagai pendorong bagi kita melanjutkan kehidupan ini, menyelamatkan agama Allah ini, dan menyelamatkan bumi ini dan pada rombongan manusia-manusia tak beradab dan manusia rahmatillah. Na'udzubillah. Demikian barangkali yang dapat kami sampaikan. Lebih kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sebentar lagi kita yang belum salat menuju ke masjid dan kita akan salat sama-sama di masjid. Yang belum salat ya. Kepada guru-guru kamu yang nunjuk foto yang nutulung BNPI, kepada guru-guru kamu yang naruh foto yang nutulung BNPI.
Ini bakrum belah. Hah? Belah. Pemeding. Belum pernah. Belum pernah. Hampir mak. Oi. Hampir.